Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya Pastor Agape Tambunan. Dengan kita akan membahas renja pada sore hari ini, karena renja itu adalah renungan senja. Ini akan membahas mengenai khotbah pada minggu kemarin tentang perempuan Sunem dan anaknya. Kita akan masuk ke dalam kesimpulan dan bagian akhir dari perikop ini, bagaimana seorang perempuan Sunem, dia adalah wanita yang dikatakan dia adalah wanita yang hebat. Mungkin dia dalam artian cukup dalam materi, cukup dalam dia mempunyai rumah, dia tinggal di tengah-tengah bangsanya dengan kecukupan, tetapi tidak kita ketahui bahwa dia memiliki pengharapan yang sudah lama dia untuk dia harapkan, dia doakan, tetapi tidak terjadi, dan akhirnya harapan itu dia kubur. Dia berhenti untuk berdoa, tetapi dia tidak kecewa. Mungkin dia kecewa, tapi kecewanya akhirnya diberikan kembali kepada Tuhan melalui sikap proaktifnya terhadap hamba-hamba Tuhan, terutama pada perikop ini, pada konteks ini adalah Elisa. Aku mau memberikan satu poin di dalam kesimpulan ini adalah ketika kita memiliki satu kekecewaan, satu keinginan yang tidak terjadi. Bahkan saya kemarin sempat mengatakan begini, kalau Abraham saja yang dikatakan bapak orang percaya, dia tidak melalui pencobaan yang dialami oleh wanita Sunem ini, perempuan Sunem ini. Karena kenapa? Pada saat Abraham diuji imannya untuk menyerahkan anaknya tidak sampai mati, walaupun Abraham sudah siap untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Tetapi perempuan ini tidak pernah meminta lagi. Dia sudah berhenti untuk meminta, lalu kemudian Tuhan mengetahui gitu. Wanita ini tidak tinggal di dalam kekecewaannya. Dia tidak tinggal di dalam lembah kekelaman. Dia tidak tinggal di dalam sesuatu hal yang membuatnya bisa, dan dia bahkan mungkin normal-normal aja untuk membuat dia, ya aku memang kaya gitu, tapi aku gak punya anak gitu. Ada kekecewaan terselubung yang tidak bisa diungkapkan kepada manusia. Nah, itu adalah poin kedua, bahwa kekecewaan kita jangan kita berikan kepada manusia, jangan kita sampaikan kepada orang yang tidak bisa menolong kita. Siapa yang bisa menolong kita? Yaitu Tuhan melalui hamba-hambanya. Kita akan baca lanjutan dari perikop ini di ayat 28. Di ayat 28. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah kuminta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong. Jadi firman ini dia mengatakan mungkin dengan sangat emosi. Bagaimana seorang wanita yang kehilangan anaknya yang sudah dia lama harapkan, dia lama impi-impikan, meninggal wafat dengan konyol seketika, tanpa ada penjelasan yang mendetail di dalam kitab ini. Artinya bisa jadi dia mungkin tiba-tiba pusing lalu meninggal. Bisa jadi karena dia hanya bilang kepalaku, nggak ketahuan apakah dia ketiban sesuatu benda, tidak dijelaskan. Kematian yang tiba-tiba itu sangat menyesakkan Bapak Ibu, dan mungkin kita pernah mengalami atau kita pernah menyaksikan orang sekitar kita kehilangan secara tiba-tiba, terutama di pandemi saat ini. Dan
saya mau menguatkan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian yang terkasih, bahwa walaupun kita mengalami sesuatu hal yang tidak kita expect, walaupun kita mengalami sesuatu hal yang tidak kita pernah rencanakan, tidak pernah kita minta bahkan, tapi Tuhan bukan berarti kita tidak bisa melaluinya, bukan berarti kita tidak bisa menanganinya, bukan berarti kita tidak bisa melewatinya. Saya ingin menyampaikan gitu kepada Bapak Ibu yang menyaksikan Renja ini, bahwa kita harus menyampaikan semuanya kepada Tuhan. Saya meng-highlight kata-kata ini tuh seperti seakan-akan wanita ini berkata seperti ini gitu. Ini perbuatanmu, ini atas seizinmu. Engkau yang menyuruh aku begini, engkau yang menyuruh aku berharap, engkau yang menyuruh aku untuk melahirkan, engkau yang menyuruh aku untuk melayani, engkau yang menyuruh aku meninggalkan masa laluku, engkau yang menyuruh aku untuk menolong orang itu, tapi sekarang orang itu malah mengata-ngatai aku, orang itu malah memfitnah aku. Mungkin ini yang sedang terjadi kepada Bapak Ibu. Aku sudah bilang Tuhan, orang itu tidak pantas untuk ditolong. Aku udah bilang Tuhan, Niniwe itu tidak pantas, mereka itu jahat-jahat seperti kata Yunus. Aku sudah bilang Tuhan, kalau aku ini lidahnya keluh, aku tidak pandai berbicara seperti kata Musa. Tapi apa yang mereka lakukan? Tapi apa yang dilakukan sama perempuan Sunam ini? Dia begitu emosi, dia begitu sedih, dia begitu kecewa, tetapi dia mengatakan kekecewaannya dalam posisi apa Bapak Ibu? Dalam posisi bersujud kepada Nabi Elisa. Sudah sepantasnya kita sebagai anak Tuhan tidak menyalahkan Tuhan, tetapi ini yang menjadi tanda bahwa engkau sudah memiliki hubungan yang dewasa bersama dengan Tuhan adalah ketika kita bisa mengatakan hal-hal yang personal, yang sensitif langsung kepada Tuhan. Dan kita semua diberikan karunia itu, kita semua diberikan akses itu. Tuhan sudah mati membangun akses yang baru, yang lebih canggih. Tidak seperti zaman dulu Bapak Ibu, kalau kita mau mengundang, kita mau menyatakan syukur saja sama Tuhan, kita harus memotong domba, kita harus memotong kambing, kita harus mempersembahkan sapi. Tapi ini hanya kita berlutut, bersujud mengatakan, Tuhan, Engkau yang berjanji kepadaku. Aku tidak pernah berharap aku harus kaya raya Tuhan, tapi Engkau yang bilang aku bisa kaya raya, aku akan mendapatkan rumah, aku akan mendapatkan bisnis itu. Lalu aku datang ke rumah orang itu yang sudah Kau tunjuk, lalu ditolak, lalu segala macam kekecewaan yang tidak perlu terjadi kalau kita tidak taat. Halo? Jadi kadang-kadang pada saat kita taatlah, kadang-kadang di perjalanan kita menuju ketaatan itulah kadang-kadang justru kita menghadapi pencobaan yang tidak perlu, kesedihan yang seharusnya bisa dilewati, yang seharusnya tidak perlu dilewati, maksud saya, yang tidak perlu kita alami. Saya adalah tipikal orang yang seperti itu Bapak Ibu. Lebih baik hidup ini aman-aman aja, lebih baik hidup ini santai-santai aja, gak usah cari masalah gitu ya. Dulu waktu muda cari masalah, cari pengalaman lah orang bilangnya. Tapi sekarang udah lebih ini gitu ya. Semuanya harus di planning, semuanya harus ini. Akhirnya kadang-kadang kita terlalu hidup merencanakan semuanya. Lalu ketika rencananya sudah jadi, kita seperti seolah-olah menyatakan kepada Tuhan, ini Tuhan rencanaku, silahkan tanda tangan biar aku bisa berjalan. Tapi sayangnya hidup dengan Tuhan itu tidak seperti itu Bapak Ibu.
Hidup dengan Tuhan itu seperti orang yang sedang merencanakan sesuatu dalam hidupnya yang terbaik. Dia berdoa, dia berpuasa, dia melakukan semuanya dengan proaktif sebagai anak Tuhan, membantu sesama, mengasihi. Tetapi ketika itu urusannya dengan rencana hidupnya, dia harus keserahkan kepada Tuhan untuk direvisi. Diserahkan sama Tuhan sepenuhnya. Itulah sebabnya banyak orang yang kecewa kepada Tuhan, kecewa kepada hamba Tuhan, karena dia gak menyerahkan rencananya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia hanya minta tanda tangan, paraf, tapi dia tetap eksekutif decision-nya tetap dia. Sebenarnya yang tahu tentang hidup kita ini siapa, Bapak Ibu? Dia adalah Alfa dan Omega, dialah yang awal dan yang akhir. Engkau diciptakannya begitu besar melalui proses yang sangat luar biasa terjadi di rahim ibu kita. Dan itu bukan suatu hal yang biasa-biasa saja, Bapak Ibu. Dikatakan, apakah ada ku minta Tuhan? Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang maha tahu, Bapak Ibu. Tuhan yang maha mengerti, dia tahu benar. Malah dia tuh udah menunggu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan sudah menunggu kita untuk memberikan rencana kita kepadanya. Untuk direvisi, untuk diganti, untuk ini loh, ini ada yang lebih baik dari yang kamu udah pikirkan. Dan jangan salah Bapak Ibu, ketika saya mendapatkan adalah ketika bangsa Israel harus berputar-putar di padang gurun yang harusnya 40 hari, tapi jadi 40 tahun, Tuhan itu selalu memberi bekal di perjalanan. Dia selalu memberi pengajaran di perjalanan. Katakan dalam hatimu, trust the process. Trust the process, karena engkau harus diproses. Keinginanmu harus diproses, rencanamu harus diproses. Kita sudah terbiasa instan, kalau panas nyalain AC harus dingin langsung. Kalau misalnya pengen tahu sesuatu harus Google, kalau misalnya pengen nonton sesuatu tinggal pencet. Semuanya instan, tapi ketika berhubungan sama Tuhan, semuanya ada prosesnya, Bapak Ibu. Dan yang paling menarik dari firman ini adalah di ayat yang ke-32, dari ayat 32. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutup nyala pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Sesudah ia masuk, ditutup nyala pintu. Ini berarti ibu itu tidak bisa melihat apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan oleh Nabi Elisa. Dia tidak bisa melihat prosesnya. Dan itu sesuatu hal yang sangat menyakitkan, sesuatu hal yang sangat tidak masuk logika, sesuatu hal yang sangat tidak natural buat manusia. Karena manusia selalu bilang, aku harus lihat. Bahkan kalau memberi pinjaman aja, kalau manusia sama manusia harus ada jaminannya. Kalau memberi janji harus lihat dulu, dia selalu nggak menepati janjinya. Tetapi Tuhan yang tidak pernah tidak menepati janjinya, dia melatih kita, dia memurnikan kita dengan cara kamu tunggu di balik pintu itu. Kamu tunggu di situ. Terserah apa yang mau kau lakukan, tapi jangan sampai engkau berdosa. Tapi kau tunggu, trust the process. Tunggu sampai selesai. Karena Tuhan itu Tuhan yang baik, dia mengetahui jeritan hati ibu ini. Tidak ada yang mengetahui. Mungkin orang lain melihat, oh ya, dia adalah dia adalah perempuan yang kaya. Dia adalah perempuan yang memiliki rumah.
Mungkin sebagian dari kita belum memiliki rumah pada saat ini. Tapi dia sudah. Tapi tidak ada yang mengerti jeritan hatinya. Sama seperti saat ini Bapak Ibu memiliki pergumulan, memiliki keinginan yang mungkin keinginan yang dari Tuhan, tetapi belum diberi sampai saat ini, belum kamu lihat, bahkan mungkin kamu menerima nubuatan, kamu menerima doa, ketika kamu dibaptis, ketika kamu bilang aku mau bertobat Tuhan, lalu diberikan janji sama Tuhan melalui hambanya, tapi tidak terjadi, lalu kita kecewa, lalu kita bahkan kita berhenti berdoa pun, Tuhan tetap membuka hatinya, membuka tangannya, menyambut kita. Tetapi kita harus seperti perempuan Sunam ini. Apa yang dilakukan dia? Dia selalu proaktif, dia selalu positif, dia selalu mencari cara untuk menyenangkan Tuhan, mencari cara untuk membuat Tuhan senang. Dia memberikan tempat tidur. Dia memberikan tempat tidur kepada Nabi Elisa, dan Nabi Elisa dan tempat tidur yang sama membangkitkan, melahirkan nubuatan dan membangkitkan anaknya yang sudah mati. Hari ini Tuhan mau bilang, harapanmu yang sudah mati itu Tuhan mau bangkitkan, anakmu yang kau tunggu-tunggu itu akan engkau lahirkan. Janji yang sudah diucapkan oleh Tuhan tidak tergenapi, akan tergenapi, akan dilahirkan dalam kehidupanmu. Demikian firman Tuhan. Kesimpulan dari firman Tuhan ini, saya pada saat saya menyampaikan firman ini, sebenarnya saya mempersiapkannya, saya juga merasakan hadirat Tuhan yang begitu besar, dan saya juga menikmati firman ini ketika saya menyampaikannya. Semoga Bapak Ibu diberkati dengan renja ini, dan biarlah Bapak Ibu selalu mensupport channel CBM dan juga gereja ini melalui channel YouTube maupun melalui persembahan yang ada di info yang ada di YouTube, dimanapun Bapak Ibu bisa melihatnya, atau bisa join dengan grup WhatsApp kami supaya kita bisa mendapatkan firman-firman yang baru setiap harinya dari Ibu Gembala, Bapak Gembala maupun dari pembicara-pembicara yang lain. Terima kasih, Tuhan berkati. Jangan lupa like, subscribe, love, dan juga tekan lonceng notification karena setiap hari akan selalu ada update, post dari CBM 7 TV. Tuhan memberkati. Selamat sore, Shalom.